Saat regu pendukung terus menjelajah, mereka merasa seperti memasuki kota mati. Kemanapun mereka melihat, tak ada apa-apa di dekat dungeon. Tak ada fasilitas, tak ada zombie, hanya area kosong yang luas. Kopral Hyun-suk yang sudah berpengalaman menyerbu banyak dungeon merasa gelisah. Ia belum pernah menemui tempat yang terasa seaneh ini. Saat sedang berjaga, Kopral Hyun-suk melihat logam-logam di sekitarnya mulai bergerak. Ia sigap bersiap, lalu dengan satu gerakan cepat, ia melempar sebilah-bilah logam menggunakan kemampuan manipulasi logamnya. Dan benda itu langsung muncul di depan leher orang mencurigakan itu. Namun orang itu langsung berteriak panik, mengaku bahwa ia hanya manusia biasa. Ia segera berdiri dan mengangkat tangan dan menyerah, mengaku bahwa ia bersembunyi karena mengira gerombolan zombie sedang mendekat. Ia memperkenalkan diri sebagai survivor dari tim raid ketiga bernama Kim Tae-seop dari Guild Blue Flower. Pria berhoodie yang mengaku sebagai penyihir ini adalah rank D dengan kemampuan utama sebagai penembak jitu dan spesialisasi di bidang siluman. Kopral Hyun-suk masih ragu. Ada yang janggal dari keberadaan satu orang yang selamat sendirian. Kim yang kelelahan mulai minta air atau makanan. Adegan berpindah ke markas sementara Guild Blue Flower yang tampak mewah. Manajer tengah memberi laporan pada wakil presiden guild. Mereka baru saja mengirim surat kerja sama rahasia ke semua guild besar. Seorang wanita yang tampak gelisah menggigit kukunya, lalu langsung bertanya isi suratnya. Manajer menjawab, pemain yang berhasil membawa pulang jenazah cucu ketua dan tombak legendaris Spear of Achilles dari serbuan gabungan kedua akan mendapatkan hadiah 80 miliar serta sponsor besar dari Guild Blue Flower ke guild pemain tersebut. Mendengar itu, wanita tersebut tampak sangat terkejut. Kembali ke dalam dungeon, kita melihat Kim akhirnya mendapat makanan dari regu pendukung dan langsung lahap menyantapnya. Sambil makan, ia menceritakan bahwa misi utama Guild Blue Flower sebenarnya adalah mengambil kembali tombak legendaris itu. Tapi begitu mereka melewati gerbang dungeon, semuanya berubah jadi mimpi buruk. Kopral Hyun-suk mulai menyeringai seperti iblis. Kini semua masuk akal. Itulah alasan kenapa Presiden Guild Blue Flower begitu berhati-hati. Spear of Achilles ternyata benar-benar ada di dungeon ini. Kim menambahkan bahwa cucu kedua ketua, Gong Hon, tewas dalam serbuan pertama. Dan saat itu dia sedang memegang tombak legendaris tersebut. Tombak itu sendiri merupakan simbol dari grup Guang. Kini regu pendukung hanya bisa termenung memikirkan informasi baru itu. Prajurit Mintae terlihat sangat aneh. Melihat wajah Mintae yang pucat, prajurit Pak bertanya ada apa. Tapi Mintae hanya menunduk dan bergumam, nggak ada apa-apa. Sementara itu, si pengamat misterius di bukit kembali muncul, masih mengawasi Regu. Ia tampaknya kesal melihat Regu hanya berdiri dan mengobrol. Ia mulai ingin mengacaukan situasi demi hiburannya sendiri. Tiba-tiba muncul sosok undead raksasa dan kekar tepat di belakangnya. Saat itu juga Kopral Hyun-suk merasakan ada banyak benda logam yang mulai bergerak dan kali ini bukan cuma belasan, melainkan mencapai 120, yang mana ini menandakan sesuatu berbahaya datang. Tanpa membuang waktu, Hyun-suk langsung memerintahkan regu pendukung untuk mengeksekusi rencana C. Semua anggota regu terkejut, rencana C bukanlah rencana biasa. Ini adalah skenario hidup atau mati. Dengan cepat, Hyun-suk mengarahkan prajurit Mintae dan Choi Min-jae untuk menyiapkan perlengkapan. Saat mereka membuka ransel, isinya ternyata penuh dengan bola logam. Hyun-suk segera memerintahkan mereka untuk memulai potion manastar. Mengikuti perintah, mereka mengeluarkan botol minuman, membukanya, lalu meneguk habis isinya. Sementara itu, pendatang baru berjaket hoodie hanya bisa kebingungan berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Saat itulah sistem mulai memberikan notifikasi. Setelah menenggak monastar, statistik mana mereka akan pulih secara terus-menerus selama 5 menit. Sedangkan dengan HP Star, stamina mereka akan pulih selama 6 menit. Kini, Hyun-suk merasakan energi luar biasa mengalir di tubuhnya. Hyun-suk menarik prajurit Park ke samping dan membisikkan rencana rahasia. Park sempat kebingungan, tapi akhirnya mengangguk tanda setuju. Di sisi lain, pendatang baru mulai panik dan menuntut penjelasan. Salah satu prajurit akhirnya buka suara, menjelaskan bahwa mereka akan mencoba melarikan diri dan menyarankan untuk tetap dekat jika tidak ingin menjadi bagian dari gerombolan zombie. Saat pertanyaan terus dilontarkan, tiba-tiba adegan berubah. Sesosok monster besar melesat dengan kecepatan tinggi. Tepat pada saat itu, si pemula menoleh ke belakang dan melihat gerombolan zombie tanpa akal menyerbu ke arahnya. Bola-bola logam milik Hyun-suk mulai melayang di udara. Ini bukan bola sembarangan, mereka telah diberi sihir. Ia langsung memerintahkan seluruh regu untuk mundur dari zona tersebut. Di sisi lain, sang observer yang gila itu tersenyum puas membayangkan para prajurit mengorbankan rekan mereka sebagai umpan. Ia tertawa kecil, mengira itu satu-satunya cara mereka bisa bertahan hidup. Hyun-suk berdiri tegak di medan perang bersama bola logam sihir miliknya, siap meluncurkan serangan dahsyat terhadap seluruh pasukan zombie. Para prajurit kini berlari menjauh, sementara si Knight itu kembali protes.
Ia khawatir rencana C hanya berarti meninggalkan Hyun Suk untuk mati sendirian. Salah satu prajurit menenangkannya, mengatakan bahwa Hyun Suk sendirilah yang merancang taktik ini. Ia menegaskan bahwa kopral mereka bukan orang yang akan melakukan sesuatu secara gegabah. Akhirnya pasukan zombie berada tepat di depan Hyun Suk dan tanpa ragu ia maju menyerang. Bola logam sihir mengikuti dari belakang menembus kawanan monster dengan mudah. Monster-monster itu berbalik menyerang, tapi langsung dihantam bola logam sihir yang menghajar wajah mereka. Saat bola logam menyentuh tubuh monster, Hyun Suk mendorong batas kemampuannya dan mengaktifkan Metal Smash. Energi di sekitar bola menyala merah menyala, dan dalam sekejap, bola-bola itu meledak di wajah para monster, memercikan darah kemana-mana. Di atas gunung, sang observer pecinta ular kembali menyaksikan ledakan spektakuler dengan matanya sendiri. Kini ia sadar, pasukan ini tidak datang untuk jalan-jalan santai, mereka telah menyusun rencana, menggunakan bola besi yang dipenuhi kekuatan suci untuk menciptakan ledakan hebat. Bunyi dentuman dari bola besi mengguncang area itu, membuat para monster kehilangan kendali. Suara ledakan menggema dan King Zombie raksasa menoleh sambil mengaum marah. Hyun Suk kini berdiri tenang di antara tumpukan mayat zombie, menikmati hasil dari amukan bola logam miliknya. Tapi di tengah auman sang raja zombie, ia merasakan kehadiran yang berbeda, energi logam yang jauh lebih kuat. Tatapannya tertuju pada sesosok bayangan di kejauhan. Ia bertanya-tanya, apakah itu dia? Tanpa diduga, dua zombie kekar yang berdiri di samping sosok itu melompat ke udara. Hyun Suk terkejut. Ia mulai menduga, jangan-jangan ini necromancer itu sendiri. Hanya beberapa inci dari kopral Hyun Suk, tanah di bawah mereka hancur berkeping-keping saat kontak terjadi. Helm Hyun Suk terkena pukulan, tapi dia bukan orang yang mudah dikalahkan. Ia melompat dan mulai berlari keluar dari kekacauan, menggunakan kombinasi skill untuk melarikan diri. Namun, jelas terlihat bahwa ia tidak keluar tanpa luka. Dahi yang berdarah menjadi pertanda bahwa zombie yang tampak biasa ini sebenarnya jauh dari kata biasa. Hyun Suk mengangkat tangannya, bersiap untuk menghajar zombie yang menyerbu ke arahnya. Si vampir tersenyum lebar, mengira bahwa ia sudah menjebak Hyun Suk karena manik besi bertenaga suci miliknya sudah habis dan energi sang kopral hampir terkuras habis. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Ia melihat serpihan logam berjatuhan dari langit. Ia sadar bahwa itu adalah sisa dari manik besi yang sebelumnya digunakan Hyun Suk, dan sekarang Hyun Suk sedang mengendalikannya dengan kemampuan manipulasi logam. Dalam sekejap, Hyun Suk melancarkan serangan bernama Steel Rain Free Fall, dan bilah-bilah logam mulai menghujani para monster. Kekacauan pun pecah. Satu peloton monster lenyap menjadi debu. Tepat ketika sepertinya Hyun Suk akan dapat kesempatan untuk bernapas, seluruh pasukan zombie mulai bergerak menuju dirinya. Namun King Zombie mengalihkan pandangannya, menyadari ada ledakan lain di dekat sana. Itu adalah granat sihir yang sengaja diledakkan. Seluruh gerombolan zombie, termasuk King Zombie, terdiam sejenak. Pendatang baru yang melihat ini tampak sangat ketakutan, bertanya-tanya kenapa mereka malah menarik perhatian zombie, padahal rencananya adalah mengorbankan satu orang lalu kabur. Prajurit Park tidak tinggal diam dan bertanya balik, apa maksudmu? Ia tak percaya bahwa pendatang itu berpikir rencana mereka sebodoh itu. Park menjelaskan bahwa ini memang misi pengalihan sejak awal, bertujuan untuk menarik perhatian para zombie agar menjauh dari Hyun Suk. King Zombie pun berbalik arah menuju ke titik ledakan. Sementara itu, si vampir menyaksikan kekacauan itu dan akhirnya menyadari bahwa Hyun Suk bukanlah umpan. Dari awal mereka sudah merencanakan serangan ini. Ia geram karena tidak menyadarinya lebih awal. Tapi karena sifat gilanya, mabuk akan rasa superioritas, ia malah tertawa. Ia bersemangat menghadapi lawan kuat dan merindukan sensasi pertarungan. Kini Hyun Suk sedang mengamati sekeliling, mencoba mencari tahu apa maksud orang gila yang tertawa itu. Ia benar-benar penasaran apa sebenarnya tujuan orang ini masuk ke Red Gate. Dan lebih gilanya lagi, pria ini tampak bisa menyatu dengan para zombie. Sebuah notifikasi muncul memperingatkan bahwa durasi efek potion tersisa kurang dari 50%. Tepatnya 2 menit 15 detik untuk efek mana star dan 2 menit 58 detik untuk HP star. Sementara itu, Hyun Suk menggaruk kepalanya, penasaran apakah pria ini adalah orang yang ia curigai. Tampaknya pria itu memutuskan untuk bertindak sendiri dan ular pendampingnya mulai mengeluarkan senjata tombak dari dalam mulutnya. Ia bersemangat membayangkan menusukkan senjata itu ke kepala Hyun Suk. Pria itu mengambil posisi bertarung dan ularnya bersiap melancarkan serangan berbisa. Pada titik ini, rasa penasaran Hyun Suk memuncak dan ia langsung bertanya, "Apa kau necromancer?" Hanya dengan mendengar kata necromancer, sesuatu tampak terguncang di pikiran si pecinta ular. Melihat reaksinya, Hyun Suk mulai ragu, mungkin orang ini bukanlah necromancer. Akhirnya pria itu membuka mulut dan berkata bahwa jika Hyun Suk ingin tetap hidup,
Lebih baik ia bicara dan menjelaskan bagaimana ia bisa tahu tentang necromancer. Hyun-suk yang melirik sekeliling menyadari bahwa zombie yang sudah mati tidak bangkit lagi. Berdasarkan reaksi pria itu, ia menyimpulkan bahwa orang ini bukan necromancer. Tapi kemudian ia menanyakan satu hal lagi. Apa hubungan pria ini dengan necromancer? Pertanyaan itu membuat emosi vampir meledak. Dengan gigi bergemelutuk dan wajah marah, ia kesal karena bukannya mendapat jawaban, ia malah terus dicecar dengan pertanyaan. Dalam luapan amarah, ia berteriak memaki Hyun-suk lalu menerjang ke arahnya. Namun Hyun-suk menangani serangan itu dengan mudah, menepisnya dengan gerakan cepat. Tapi kekuatan serangan pria itu bukan main-main. Gelombang kejut yang tercipta menunjukkan betapa dahsyatnya serangan itu. Si pecinta ular semakin marah, sadar bahwa serangan kuatnya berhasil ditangkis dengan begitu mudah oleh Hyun-suk. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa Hyun-suk dilengkapi dengan tubuh baja tak tergoyahkan. Ia sedang menggunakan kekuatan dari senjata peringkat hero Mananan Emlyr's Secret Armor yang ia peroleh saat insiden di Seoul Station. Armor ini memberinya 2 skill baru, Mana Shield dan Secret Sign. Hyun-suk tahu, jika bukan karena Secret Armor Mananan Makleer dan bajak khusus yang tertanam di lengannya, ia pasti sudah dalam bahaya besar. Kemudian sang vampir mendorongnya mundur dengan kekuatan luar biasa. Tanpa gentar, Hyun-suk segera memulihkan keseimbangannya dan kembali menyerang dengan teknik kombinasi skill miliknya. Sebuah bilah terbang mengarah ke punggung sang vampir, tapi ia dengan santai menangkisnya hanya dengan satu sentakan tombaknya. Seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia mengejek Hyun-suk, bertanya apakah dia benar-benar mengira trik sepele seperti itu bisa berhasil. Hyun-suk tetap tak terpengaruh, kembali mengambil posisi bertarung meski terus ditekan. Sementara itu, pecahan bola logam yang tertanam di tubuh para zombie mulai menyala. Dengan sebuah gerakan, Hyun-suk melepaskan hujan pecahan tajam ke arah sang vampir. Namun, si ular segera bergerak, menjadi pelindung utama yang menahan semua pecahan untuk majikannya. Dia terpaksa mengakui bahwa prajurit ini bukanlah petarung biasa. Pola serangannya jauh melebihi level pemain biasa peringkat 18. Hal ini membuat sang vampir yakin bahwa Hyun-suk telah melampaui batas level yang diizinkan di dalam Red Gate. Di sisi lain, Hyun-suk juga berpikiran serupa. Dia yakin bahwa sang vampir juga telah melewati batas level yang sama. Secara bersamaan, keduanya pun bertanya, "Bagaimana kau bisa masuk ke gerbang ini?" Sang vampir semakin marah melihat bahwa Hyun-suk terus menekannya hingga ke batas. Lalu ketika dilihat lebih dekat, tampak manik-manik dengan holy power mulai membakar tangan sang vampir. Hal ini membuat Hyun-suk terkejut. Ia tak percaya, karena hanya pemain jenis vampir, kelompok berbahaya yang dikenal, membantai pasukan AMT yang bisa terluka oleh kekuatan suci. Sementara itu, amarah sang vampir terus meningkat setiap detiknya. Dia bertanya, apakah Hyun-suk memang punya bakat untuk membuat orang naik darah? Dengan gerakan cepat, dia mengibaskan seluruh pecahan yang menancap di tubuhnya dan ular peliharaannya. Dalam sekejap, luka-luka mereka sembuh dengan sendirinya. Dia bersiap dengan tombaknya dan pusaran energi hitam mulai muncul di sekitarnya mengancam Hyun-suk sekali lagi. Ia memberi 2 pilihan, apakah Hyun-suk ingin kehilangan anggota tubuh karena tombak legendaris itu, atau justru menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Bahkan Hyun-suk mulai ragu melihat aura mengerikan yang terpancar dari tombak itu. Tak bisa disangkal, itulah tombak Achilles yang selama ini dicari-cari oleh kelompok Goang. Hyun-suk sangat sadar akan kenyataan pahit. Jika kekuatan sejati tombak itu dilepaskan, tak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan perpaduan antara armor, rahasia, dan tubuh baja miliknya pun tak akan cukup. Tiba-tiba, jendela sistem muncul memberikan peringatan bahwa waktu efek potion tersisa kurang dari 60%. Masih ada 1 menit 43 detik waktu bintang mana dan 2 menit 22 detik waktu bintang HP. Hyun-suk berada dalam situasi genting. Efek potion hanya akan bertahan sedikit lebih dari 2 menit. Dan ia harus menyelesaikan pertarungan dalam waktu tersebut. Tekanan pun memuncak. Di sisi lain, sang vampir telah siap sepenuhnya. Energi gelap berputar di sekelilingnya. Pertarungan dimulai. Sang vampir menyerang lebih dulu dengan tombak Achilles. Dalam sekejap mata, Hyun-suk menunduk membiarkan serangan lewat di atas kepalanya. Pedang yang ia pegang tetap mengambang di udara. Saat sudut pandang diperluas, terlihat bahwa serangan itu bukan serangan biasa. Semua yang dilewatinya berubah menjadi puing. Sementara itu, Hyun-suk menggunakan kemampuan kontrol logam untuk menyiapkan belatinya dalam serangan dadakan. Ia segera melemparkan pedangnya, namun dalam sepersekian detik, ular itu kembali muncul menghalangi tombak agar tidak mengenai tuannya. Hyun-suk geram, frustrasi karena ular itu terus mengganggu setiap serangannya. Sang vampir pun bersiap menyerang lagi sambil mengancam bahwa trik murahan itu takkan pernah berhasil.
Ia kembali melancarkan serangan dengan aura gelap yang muncul sekali lagi. Kini Hyunsuk benar-benar terdesak karena ular itu terus menggagalkan semua serangan jarak jauhnya. Pecahan manik-manik tak bisa menimbulkan kerusakan yang sangat signifikan. Yang lebih buruk, sang vampir terus-menerus menyerang dengan energi gelap, tak memberinya ruang untuk membalas. Pertarungan jarak dekat hampir mustahil. Sang vampir terus menyerang dengan gelombang energi kegelapan. Dia juga tampak sangat marah. Kemungkinan karena Hyunsuk menyebut nama Necromancer dan dia tidak senang nama itu disebut sembarangan. Akhirnya, senyum menyeringai muncul di wajah sang MC. Untuk sesaat, Hyunsuk hendak memainkan kartu asnya. Hyunsuk lalu menoleh ke arah sang vampir yang terlihat kesal dan dengan santai bertanya apakah dia benar-benar penasaran siapa dirinya. Dengan nada acuh, ia mengungkapkan bahwa dia hanyalah seorang tentara. Untuk menambah kebingungan, Hyunsuk bertanya pada sang vampir apakah dia sudah menyelesaikan wajib militernya. Sang vampir yang tidak mengerti maksud dari pertanyaan itu menuntut penjelasan yang lebih jelas. Tanpa disadari, MC sudah menyiapkan sebuah bom yang berada di dekat sang vampir. Dengan senyum menyebalkan, Hyunsuk menjelaskan bahwa itulah maksudnya. Ia sudah tahu sejak awal bahwa sang vampir tak pernah ikut wajib militer. Sementara itu, kita kembali ke kejar-kejaran antara para zombie dan tim AMT yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk menghindari mereka. Prajurit Park telah siap dengan granat di tangan, bersiap melemparkannya ke medan pertempuran. Namun pendatang baru mencoba menghentikannya, menyarankan agar mereka menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Selagi bos monster tidak ada di sekitar, dia yakin bahwa tim serbu tidak akan mampu bertahan, terutama karena parade zombie yang semakin brutal. Ia cukup yakin bahwa saat ini Hyunsuk sudah menjadi santapan para zombie. Dia mendesak mereka untuk bersembunyi, menekankan pentingnya bertahan hidup. Namun prajurit Park tetap yakin dengan kemampuan Hyunsuk dan menegaskan bahwa ia bukan orang yang mudah gagal. Pendatang baru itu tetap meragukan keyakinan mereka dan bertanya soal sinyal misterius yang terus mereka sebut-sebut. Kita kembali sedikit ke saat ketika Hyunsuk sempat berbalik pada Park dan menjatuhkan bom informasi sebelum mereka keluar dari zona. Dengan nada santai, ia menyuruh Park menempelkan claymore ke punggungnya. Park yang sigap langsung bertanya, "Maksudmu KM1?" Hyunsuk mengangguk dan membenarkan. Ia menambahkan, kalau ranjau itu meledak, maka itu ibarat mengibarkan bendera putih, pertanda bahwa ia telah memainkan kartu terakhirnya. Hyunsuk pun menjelaskan rencananya. Saat ledakan itu terjadi, misi Park adalah bersembunyi bersama seluruh tim. Kita kembali ke Hyunsuk yang kini bersiap mengaktifkan kemampuannya, Metal Crush, yang mana seketika bom itu meledak. Api berkobar liar dan bola-bola logam meluncur ke arah sang vampir. Sementara itu, di pinggir pertempuran, Hyunsuk berusaha keras agar tidak terseret tekanan dari ledakan. Di sisi lain, sang vampir dan ularnya ikut terbakar. Setelah api padam, kita melihat sang vampir dan teman-temannya masih berdiri di tengah asap. Sialnya, si ular menjadi tameng dari ledakan bom. Sang vampir marah. Ia mulai mempertanyakan keberanian Hyunsuk yang mencoba meledakannya. Di tengah ia memberi penjelasan. Sebuah panah yang menghantam dada sang vampir tepat di jantung. Kekuatan dari serangan itu melemparkan tubuh lawannya ke belakang dengan teriakan kesakitan. Sang vampir kebingungan, ia bahkan tidak melihat dari mana panah itu datang. Sementara itu, Hyunsuk berdiri tegak. Sebuah jendela notifikasi muncul memberitahukan bahwa ia telah mendapatkan Fail Note milik Sir Tristan. Sebuah senjata dengan kemampuan luar biasa untuk melacak dan mengenai target yang sudah dikunci dengan akurasi 100%. Tak hanya itu, senjata ini juga meniadakan semua pertahanan sihir dari target. Hyunsuk pun menyempatkan diri untuk mendidik sang vampir yang sedang menderita, menjelaskan bahwa si ular hanyalah pemanasan. Kartu as sebenarnya adalah panah ini. Sang vampir mencoba mati-matian mencabut panah dari dadanya, tapi akhirnya sadar kalau itu sia-sia. Saat ini, Hyunsuk sepenuhnya mengendalikan panah tersebut dan tidak akan membiarkannya keluar dengan mudah. Dengan senyum lebar, ia menenangkan sang vampir bahwa ajalnya belum tiba, karena masih ada beberapa pertanyaan yang ingin ia tanyakan dan ia tidak terburu-buru mengakhirinya. Kembali ke tim AMT, pendatang baru masih belum paham soal sinyal yang tadi dibahas. Tepat pada saat itu, suara ledakan menggema di seluruh area. Salah satu prajurit menoleh ke Park dan berkata, "Itu ledakan Claymore." Park kini tampak terkejut. Ia tak menyangka hal itu benar-benar terjadi. Ledakan itu jadi sinyal bahwa seluruh peloton harus segera bersembunyi dan keluar dari sana. Di sisi lain, pendatang baru tersenyum lebar, senang karena akhirnya mereka mendapat sinyal yang ditunggu-tunggu. Ia yakin keputusannya benar. Kalau mereka tetap tinggal di luar sendirian, pasti akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Pendatang baru itu menyarankan agar mereka segera mengonsumsi ransum tempur dan menunggu tim serbu dari belakang datang demi memastikan mereka tetap hidup di tengah kekacauan ini.
Namun Park dengan nada tegas dan tatapan yang tajam. Prajurit itu mengungkap bahwa itu hanyalah sebuah sinyal yang mereka terima. Bukan berarti Hyun Suk telah tewas. Ia mempertanyakan bagaimana si pendatang baru bisa tersenyum dan merasa senang dalam situasi genting seperti ini. Ketegangan langsung memenuhi udara. Setelah peringatan keras dari Park, si pendatang baru buru-buru menarik kembali ucapannya, meyakinkan semua orang bahwa ia tidak bermaksud bersikap tak peduli. Ia meminta maaf atas kehilangan yang terjadi dan mengucapkan kalimat klasik, "Yang penting kita masih hidup, ayo bersembunyi." Namun, saat mereka mulai bersiap untuk melanjutkan perjalanan, sebuah tembok tebal dan mencekam mulai memenuhi area. Si pendatang baru menggaruk kepala, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Para prajurit langsung siaga penuh, merasakan intensitas yang semakin meningkat. Atmosfer berubah drastis dan tiba-tiba sebuah kastel muncul entah dari mana. Notifikasi pun berbunyi, mengungkap bahwa kastel King Zombie Indako telah muncul. Rupanya King Zombie tidak menyukai siapapun yang mencoba mengusik wilayah kekuasaannya. Semua orang melongo melihat kastel yang muncul begitu saja dari udara kosong. Salah satu prajurit bahkan mengakui belum pernah melihat kejadian semacam ini sebelumnya. Seorang prajurit lainnya menyadari bahwa para zombie juga ikut bermunculan bersamaan dengan kastel itu. Anggota Guild Bunga Biru gemetar ketakutan, namun prajurit Park segera mengambil alih, mengangkat tangan dan memberi isyarat agar semua tetap tenang. Saat situasi terus berkembang, tempat itu seolah berubah menjadi ajang perkumpulan zombie. Anggota Bunga Biru itu panik dan langsung kabur ke arah berlawanan, meninggalkan semua orang dalam keadaan terkejut. Para zombie pun melihatnya dan saat itulah pengejaran dimulai. Mereka mulai memburu pria malang itu. Dengan tetap tenang, prajurit Park memerintahkan pelotonnya untuk menembak. Tapi jumlah zombie yang begitu banyak membuat semuanya sadar bahwa mereka kalah jumlah. Sementara itu, kembali ke Sersan Hyun Suk, ia berhasil menjepit sang vampir ke dinding. Makhluk pengisap darah itu berusaha keras mencabut anak panah yang menancap di tubuhnya, namun Hyun Suk memperingatkan bahwa anak panah itu ada dalam kendalinya dan tidak akan mudah dicabut. Dengan senyum mengejek, sang vampir bertanya, apakah Hyun Suk serius mengira bisa membunuhnya hanya dengan anak panah? Hyun Suk mengakui bahwa ia memang tak bisa membunuh vampir itu tanpa kekuatan suci. Namun ia mengancam bahwa jika sang vampir terus berdarah seperti itu, maka penderitaan yang akan ia alami akan jauh lebih buruk daripada kematian. Sang vampir menggeretakkan gigi, frustrasi. Ia lalu mengerahkan seluruh tenaganya untuk membebaskan diri dari anak panah. Tapi Hyun Suk dengan seringai penuh kepuasan tidak tinggal diam. Ia balik bertanya, apa sebenarnya hubungan sang vampir dengan cucu kedua dari grup Guang yang terkenal itu? Mata vampir itu terpana karena kaget. Ia langsung membalas dengan hinaan, menyebut Hyun Suk sebagai sampah dan anjing rendah. Namun Hyun Suk tidak terpengaruh. Ia mendorong anak panah lebih dalam, membuat sang vampir menjerit kesakitan. Setelah perjuangan sia-sia, sang vampir kini kelelahan. Hyun Suk dengan tersenyum justru semakin menikmati interogasi ini. Ia menanyakan apakah sang vampir tahu siapa sebenarnya sang necromancer. Meski tubuhnya sudah hancur, sang vampir menjawab dengan nada sarkastik bahwa ia tidak tahu apa-apa. Menurutnya, necromancer itu bisa saja siapapun, rekan di samping Hyun Suk atau bahkan anggota keluarganya sendiri. Namun saat Hyun Suk mengangkat belatinya dan memperingatkan bahwa menyeret keluarganya ke dalam pembicaraan itu sudah melewati batas. Hyun Suk pun menyimpulkan bahwa vampir ini hidup dari pengakuan orang lain. Tapi ia masih belum mendapatkan jawaban pasti. Ia terus menekan, apakah sang vampir pernah melihat necromancer secara langsung? Hyun Suk mulai mendorong belatinya lebih dalam ke leher sang vampir, tekadnya bulat untuk mengungkap kebenaran. Untuk memancing kemarahan sang vampir, Hyun Suk mulai mengarang cerita menyebut necromancer sebagai pengecut yang hanya bersembunyi di bayang-bayang dan membiarkan antek-anteknya melakukan pekerjaan kotor. Menurutnya, bos misterius itu bahkan tak pernah menunjukkan wajahnya kepada para bawahannya, apalagi berbicara langsung dengan mereka. Dengan senyum licik, Hyun Suk kembali ke pertanyaan utama, apa hubungan sebenarnya antara vampir ini dan sang necromancer? Apakah dia hanya penguntit obsesif? Saat ketegangan memuncak, si ular tiba-tiba sadar kembali dan melata perlahan di belakang Hyun Suk. Dengan rahangnya yang terbuka lebar, si ular mencoba menelan Hyun Suk bulat-bulat. Merasa peluangnya kembali terbuka, sang vampir berteriak mempertanyakan bagaimana Hyun Suk bisa terus berbicara padahal ia sendiri tidak tahu siapa necromancer sebenarnya. Hyun Suk tetap tenang. Ia menegaskan bahwa ia tahu jauh lebih banyak daripada yang sang vampir kira. Ia bahkan mengungkap bahwa selama ini ia dan necromancer sempat saling mencari satu sama lain. Tapi sang vampir menepis semuanya sebagai omong kosong, mengklaim bahwa necromancer bahkan belum terbangun. Tepat saat itu, seolah-olah
Hyun-suk sudah memprediksinya. Dia menghantam kepala ular raksasa itu dengan tombak Achilles sekuat tenaga. Setelah memukul ular tersebut, Hyun-suk secara sarkastik mengucapkan terima kasih kepada sang vampir karena telah memberikannya item yang begitu langka. Sebuah notifikasi sistem pun muncul mengumumkan bahwa dia telah memperoleh tombak Achilles dengan catatan trait unik. Luka yang ditimbulkan oleh senjata ini sulit sembuh. Kini dalam pikirannya yang penuh pertanyaan, Hyun-suk mulai merenung tentang kebangkitan kekuatan sang necromancer. Jika necromancer sudah mulai bergerak, mengapa dia tidak memberi tahu Hyun-suk? Sebaliknya, jika sang necromancer belum bangkit, kenapa sang vampir begitu setia? Potongan-potongan teka-teki ini tidak menyatu bagi Hyun-suk dan kecurigaannya pun mulai tumbuh. Dia kemudian mengalihkan perhatian ke pria ular, menginterogasinya tentang bagaimana dia bisa menyusup ke tempat ini. Padahal, Guild Bunga Biru seharusnya menjaga gerbang dari luar. Lalu bagaimana bisa pria ular itu masuk sendirian? Sang vampir menatap Hyun-suk seolah-olah dia baru saja memecahkan kode. Dia mengaku bahwa dialah penjaga gerbang yang membuka Red Gate. Dan seperti sebuah plot twist dalam film, dia balik bertanya pada Hyun-suk bagaimana dia bisa masuk ke dalam. Hyun-suk pun bertanya-tanya apakah seseorang bisa jadi gatekeeper sendirian. Sang vampir dengan senyum menyeringai mengejek ekspresi bingung Hyun-suk, menyebutnya benar-benar tidak tahu apa-apa. Dan untuk membuat semuanya makin rumit, dia memberikan petunjuk bahwa fase kedua akan segera dimulai. Tiba-tiba lingkungan sekitar mulai berubah drastis. Hyun-suk benar-benar bingung saat medan tempat mereka berdiri mulai berubah secara ekstrem. Dia kini berada di ambang kehilangan segalanya, termasuk file Naugat miliknya. Tanpa buang waktu, Hyun-suk menarik kembali file Naugat itu dengan cara melubangi dada sang vampir, merebutnya kembali dengan cepat. Sebuah peringatan sistem muncul, mengumumkan bahwa kastil King Zombie telah termanifestasi sepenuhnya, dan batas level masuk ke Raid Gate meningkat dari level 18 menjadi level 30. Hyun-suk pun semakin bingung dengan semua ini. Apakah ini yang dimaksud fase kedua oleh sang vampir? Di tengah kekacauan ini, sang vampir membocorkan kebenaran. Setelah fase ini, Red Gate miliknya akan lengkap. Dia tertawa histeris dan mengundang Hyun-suk untuk menyaksikan kengerian sejati dunia ini yang semuanya telah dia rancang sendiri. Sementara itu, tim AMT melakukan yang terbaik untuk bermain petak umpet melawan gelombang zombie yang muncul secara tiba-tiba. Namun, perhatian para zombie tiba-tiba teralih ke sesuatu yang ada di dekat sana. Adegan pun bergeser, dan Kaisar Zombie akhirnya melakukan kemunculan yang agung. Sesuatu muncul di hadapan rongga matanya yang kosong. Itu adalah sepasang mata yang melayang di udara. Jika diperhatikan lebih dekat, rongga matanya memang kosong. Lalu kilauan ungu yang memikat mulai muncul di mata para zombie lainnya yang ada di sekitar. Setiap zombie mulai menjerit sekeras-kerasnya. Para prajurit yang ketakutan akhirnya sadar bahwa King Zombie adalah dalang sesungguhnya, penguasa hidup dan mati. Sebuah notifikasi muncul mengumumkan dimulainya Raid King Zombie Baron Samedi. Pesan itu menggambarkan Baron Samedi sebagai dukun simbolis dan roh suci voodooisme dengan kekuatan atas kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Sosok yang kini mereka lihat ternyata adalah wujud sejati King Zombie. Untuk memperkuat rasa takut Hyun-suk, sang vampir memberitahu bahwa rekan-rekannya yang kini telah menjadi umpan akan dijadikan tumbal. Setelah itu, para zombie akan keluar dari gerbang membanjiri dunia luar. Dengan nada mengejek, sang vampir menantang Hyun-suk untuk mencegah kedatangan sejati King Zombie Baron Samedi. Kembali ke tim, mereka sedang terjebak dalam permainan petak umpet penuh taruhan melawan gerombolan zombie yang menggila. Tiba-tiba, para zombie mulai memusatkan perhatian pada Private Junmo yang sedang berusaha bersembunyi di balik tembok. Kepanikan pun pecah saat mereka sadar bahwa para zombie bisa melihat. Tiba-tiba, seseorang mulai menembaki para zombie untuk memberi mereka waktu untuk bernapas. Namun, saat kamera menjauh, terlihat gerombolan zombie dalam jumlah besar. Tim AMT tampak sangat kecil dan tidak berarti di tengah lautan zombie. Dengan tekad kuat, Junmo mengambil alih situasi. Dia memberitahu tim Raid bahwa para zombie kini memiliki penglihatan dan dia berniat memberi perlindungan untuk membeli waktu bagi yang lain agar bisa kabur. Namun, King Zombie punya rencana lain dan tak akan tinggal diam. Dia mengulurkan tangannya, lalau sebuah benda seperti rantai melayang di sekeliling tinjunya. Dengan cambukan, dia melemparkan rantai itu ke tanah, hingga menghancurkannya menjadi serpihan-serpihan. Seorang prajurit terpental jauh, dan kini akar-akar itu hanya berjarak beberapa inci dari Junmo. Tiba-tiba, sebuah granat muncul tepat di kaki sang zombie. Granat itu meledak, yang melepaskan awan api yang melahap segalanya dalam jalurnya. Dan pahlawan di balik taktik ini, tak lain adalah Mintai,
dengan perisai andalannya yang berdiri di garis depan. Namun Junmo begitu marah dengan mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Min-tae, mengingat sudah diperintah untuk mundur. Sebagai tanggapan, Min-tae menjelaskan bahwa Junmo tidak akan mampu bertahan sendirian dari para zombie ini. Jadi mereka datang untuk membantunya. Di hadapan King Zombie, salah satu prajurit yang tak gentar menghadapi kengerian para undead mulai melepaskan tembakan bertubi-tubi. Tapi si King Zombie dengan tenang mengangkat tangannya untuk menangkis semua serangan dengan semacam penghalang pelindung. Meski para prajurit mulai ragu dan khawatir akan berubah menjadi zombie jika ada yang tewas, maka mereka memutuskan untuk mengambil sikap berani. Mereka melemparkan lebih banyak granat ke arah para zombie sehingga menciptakan ledakan lagi. Para anggota skuad dengan tegas menyatakan bahwa jika satu orang tumbang, maka semuanya akan ikut tumbang. Mereka menyarankan kepada Junmo untuk ikut melarikan diri bersama mereka atau semua orang akan terjebak dalam situasi berbahaya ini. Junmo yang tersentuh oleh sikap rekan-rekannya akhirnya memerintahkan seluruh skuad termasuk dirinya sendiri untuk mundur. Sebelum pergi, mereka memastikan jalan keluar dengan melemparkan semua granat yang mereka punya. Sementara itu, Vampire terus mengancam Hyun-wook dengan memperingatkannya bahwa para zombie akan mencoba keluar dari gate dan menyerbu dunia luar. Dia menantang Hyun-wook untuk mencoba menghentikan para zombie jika memang cukup berani. Hyun-wook pun melesat maju bersenjatakan lengkap dengan senjata-senjata suci andalannya. Satu-satunya hal yang dia pikirkan hanyalah mencapai kastil tempat di mana rekan-rekannya bertahan. Saat menerobos kekacauan, Hyun-wook mendengar suara ledakan granat di kejauhan yang menarik perhatiannya. Ia begitu penasaran dan bertanya-tanya apakah ledakan itu berasal dari arah kastil. Beberapa waktu lalu ketika sedang berbicara serius dengan Junmo, Hyun-wook menjelaskan secara jujur mengenai ranjau Claymore. Jika ranjau itu meledak, itu artinya dia telah menggunakan pilihan terakhirnya. Dan jika itu terjadi, maka semua orang harus bersembunyi. Hyun-wook juga mengungkapkan bahwa jika dirinya tidak kembali, maka kepemimpinan skuad akan diteruskan kepada Junmo. Namun sebelum ucapannya selesai, Junmo bersuara menunjukkan keyakinan penuh pada Hyun-wook dengan berkata bahwa dirinya akan menunggu kembalinya sang kopral dan seluruh rekan akan menunggunya sampai saat itu. Hyun-wook tak ingin suasana terlalu muram, hanya membalas dengan senyuman. Dia berjanji akan kembali, maka meminta semuanya menunggu nanti. Saat ini, ketika berlari, di hadapan Hyun-wook terlihat sekelompok zombie yang menghalangi jalan seolah menyambutnya. Namun Hyun-wook meraih tombak Achilles dan mengaktifkan kekuatannya. Sebuah notifikasi sistem langsung muncul yang memperingatkan soal konsumsi mana yang berlebihan. Sementara itu, para zombie mulai mendekat perlahan. Hyun-wook mengabaikan peringatan sistem itu dengan kesal, sebab dia tahu betul soal mananya itu, tapi walau begitu, tekadnya sudah bulat untuk memenuhi janji pada rekan-rekannya, apapun risikonya. Sementara itu, di tempat lain, King Zombie dan para bawahannya sedang merenung sambil memandangi sesama mereka yang telah gugur. Namun sebuah notifikasi muncul secara tiba-tiba, yang menyatakan bahwa ritual kebangkitan telah dibatalkan. Walaupun awalnya kebingungan, tetapi King Zombie itu tampak begitu kesal ketika menyadari bahwa salah satu artefaknya telah hilang. Dia pun menoleh dan melihat seorang prajurit memegang artefak itu. Taeyong yang panik langsung bertanya, mengapa Kyung-jin mengambil artefak itu? Namun Kyung-jin hanya mengangkat bahu dan berkata, dia hanya berpikir artefak itu sangat penting bagi King Zombie. Kemudian, sekawanan zombie yang beringas mengejar mereka, sehingga hampir saja Kyung-jin menjadi santapan zombie. Tiba-tiba, dari kejauhan rekan mereka menembaki para zombie itu. Seluruh skuad langsung bereaksi sadar bahwa mereka terjebak di balik tembok. Seorang prajurit dengan cekatan menanam bom di tembok dan melaporkan bahwa Sempat sudah siap. Junmo pun segera memerintahkan Min-tae untuk menjadi pelindung di garis depan. Dengan bom yang siap dan pelindung siaga, para zombie makin mendekat. Junmo berteriak memberi perintah, "Ledakkan," lalu bom pun meledak. Seketika ledakan besar menggelegar. Bom itu membuat setiap monster yang dekat langsung lenyap. Dari luar, anggota skuad menyaksikan ledakan itu menghancurkan tembok kastil. Suara ledakan menggema ke seluruh area, dan saat cahaya api mulai meredup, para zombie yang sebelumnya mengejar kini telah berserakan di tanah. Para prajurit berusaha mengumpulkan diri kembali setelah menghancurkan tembok beserta zombie sekaligus. Di tengah kekacauan, seorang prajurit berdiri untuk memeriksa kondisi tiap rekan satu persatu. Satu demi satu, para prajurit merangkak keluar dari puing, lalu melapor kepada Junmo. Saat mereka berkumpul kembali, seorang prajurit menyebut bahwa mereka berhasil menutup jalur masuk para zombie, sementara yang lain mengkhawatirkan oksigen yang mulai menipis. Junmo yang tetap tenang meyakinkan mereka bahwa ancaman utama sudah ditangani, dan kini mereka harus fokus mencari jalan keluar.
Namun saat mereka mengira sudah selamat, tembok mulai runtuh kembali. Dan dari balik reruntuhan muncul serangan cambuk perak milik King Zombie yang mengingatkan mereka bahwa pertarungan mereka belum selesai. Junmo segera mengambil alih komando dan memerintahkan semua orang untuk tiarap saat King Zombie mulai mengayunkan cambuk mautnya. Situasi yang sebelumnya stabil tiba-tiba berubah menjadi kekacauan seketika. Para prajurit panik dan berusaha menghindari sabetan cambuk yang mematikan itu. King Zombie berdiri tegak dengan bangga. Dia datang untuk merebut kembali artefak miliknya. Saat artefak yang dicuri Kyung-jin melayang di udara, senyum licik terlihat di wajah King Zombie yang membuat para prajurit ketakutan. Namun sebelum King Zombie bisa menghabisi para prajurit yang gemetar ketakutan, Hyun-wook tiba di lokasi dan memerintahkan sang King Zombie untuk berhenti. Kejadian tak terduga ini mengejutkan semua rekan hingga seketika senyum lega langsung merekah di wajah Junmo saat dia menggoda sang kopral karena datang sedikit terlambat. Hyun-wook kini berdiri tegak dan bersiap menyerang sambil berkata, beraninya si Raja Zombie menindas rekan-rekannya. Dia membentak menuntut penjelasan kenapa si King Zombie mengacaukan rencananya dan menegaskan bahwa hanya dirinya lah yang berhak membuat pasukannya sengsara. Sontak seluruh skuad pun bingung, tak percaya mendengar ucapan itu keluar dari mulut seorang kopral. Lalu notifikasi sistem muncul yang menyatakan bahwa Hyun-wook telah menghabiskan banyak mana dalam waktu singkat dengan 32% mana tersisa. Hyun-wook menyadari hal ini dan meski mulutnya masih lantang, tetapi kakinya sudah nyaris ambruk, bahkan dia sendiri belum tahu bagaimana cara mengalahkan monster itu. King Zombie mengulurkan tangannya, dengan rantai-rantai logamnya kembali berputar liar. Saat itu Hyun-wook tersadar bahwa lawannya itu adalah penyerang jarak jauh. Namun dia tetap terdiam di tempat, tak bergerak. Sementara itu, King Zombie menatap tajam dan Hyun-wook pun tak mengerti mengapa lawannya tidak menyerang. Di sisi lain, Junmo meneriakan perintah kepada Kyung-jin dan Taeyong untuk membuka tas mereka. Mereka pun menjawab cepat, "Siap Pak," lalu mulai mengobrak-abrik tas suplai. Mata Hyun-wook lalu menangkap sebuah artefak di salah satu pilar. Dia mulai bertanya-tanya, apakah keraguan si King Zombie karena artefak itu? Tiba-tiba, King Zombie bergerak dengan mengabaikan semua bawahannya di tanah dan mulai menginjakkan kaki dengan penuh amarah. Mata Hyun-wook terkejut melihat kaki raksasa itu yang nyaris menginjaknya. Hyun-wook pun melompat ke belakang, nyaris tertimpa kaki raksasa yang menghantamnya. King Zombie melemparkan rantai logamnya ke arah Hyun-wook, yang langsung berusaha menghindar. Tepat saat merasa ajalnya sudah dekat, Hyun-wook melihat rekan-rekannya yang menghamburkan berbagai suplai berupa bola-bola logam dan beberapa kaleng minuman pemulih mana. King Zombie menyadari keberadaan skuad Hyun-wook di kejauhan dan bersiap melancarkan rantainya ke arah mereka. Saat banyak rantai meluncur menuju pasukannya, Hyun-wook yang berdiri di sisi King Zombie tidak tinggal diam. Notifikasi sistem pun menyatakan bahwa luka yang ditimbulkan tombak ini sulit disembuhkan, tetapi dengan mana yang besar, hingga mana Hyun-wook langsung turun ke 11%. Hyun-wook mengangkat tombaknya yang kini diselimuti energi merah pekat dan bersiap melemparkannya. Namun sebelum melepaskannya, dia memerintahkan Minta untuk menahan serangan dari depan. Setelah memberi isyarat, Hyun-wook menghantam rantai-rantai itu dengan tombaknya, yang membuat arah serangan rantai itu melenceng. Beberapa rantai masih mengarah ke skuad, tapi berkat aksi cepatnya, tak ada korban. Kemudian, Hyun-wook dengan cekatan menangkap salah satu kaleng energi yang dilempar kepadanya. Sementara itu, para prajurit yang terjatuh mulai bangkit dan bertanya apakah Mintae baik-baik saja. Dengan perisainya yang mulai hancur, Mintae menjawab lemah bahwa dirinya masih sanggup. Hyun-wook langsung menenggak minuman energi yang dipegangnya. Notifikasi sistem pun muncul yang menyatakan bahwa mananya akan terus pulih dalam jumlah tertentu selama 5 menit. Dengan tubuh yang kembali pulih, Hyun-wook menantang si King Zombie untuk maju, mengingatkan bahwa lawannya adalah dirinya. Kemudian, Hyun-wook mengendalikan bola-bola logamnya dengan skill manipulasi logam, lalu menghempaskan mereka ke arah King Zombie secepat kilat. Namun King Zombie berdiri tak tergoyahkan, sebab tak satu pun bola logam menembus penghalang pelindungnya. Tapi Hyun-wook tak kehabisan akal. Dia segera menggunakan skill smash, membuat manik-manik itu meledak di udara. Di tengah serpihan logam, sebuah pedang menghantam penghalang si King Zombie, tetapi sang raja tetap tak terpengaruh, seolah tak terjadi apa-apa. King Zombie bahkan mengambil pedang itu yang membuat Hyun-wook berpikir keras. Hyun-wook tersadar jika terus menyerang sembarangan, dirinya hanya akan membuang-buang semua senjata.
Saat masih mencoba menyusun strategi, King Zombie kembali melempar rantai-rantainya. Hyun-wook dengan cepat mengubah tangannya menjadi baja untuk menangkis serangan itu. Dia merasa tidak ada waktu untuk mundur atau mencari kelemahan lawannya selagi rekan lainnya juga terlibat di belakang. Hyun-wook mati-matian menahan serangan demi menjaga pasukannya tetap hidup, sebab satu pukulan dari rantai itu saja bisa menghancurkan mereka. Di tengah tekanan, Hyun-wook sadar bahwa transformasi King Zombie belum selesai, yang artinya masih ada celah yang bisa dimanfaatkan. King Zombie bertubi-tubi menyerang, sementara Hyun-wook mencoba menebak di mana letak kelemahannya. Tiba-tiba, Kyung-jin membanting sebuah guci yang ia ambil dari kastil hingga pecah berkeping-keping di tanah. Junmo kebingungan dan bertanya apa yang sedang Kyung-jin lakukan. Tapi belum selesai, Kyung-jin pun menarik sebilah pedang dan bersiap menusukkannya ke paru-paru yang muncul dari dalam guci yang pecah itu. Namun, Junmo memperingatkan agar tidak mengutak-atik barang dari dungeon karena tak tahu reaksi apa yang akan terjadi. Tapi, Kyung-jin sambil menggenggam pedang menegaskan bahwa mereka semua akan binasa jika hanya diam saja, sebab bahkan Hyun-wook pun tak bisa mundur karena pasukan masih di sana. Jadi, Kyung-jin merasa harus melakukan sesuatu. Junmo menggertakkan giginya karena situasinya makin gawat. Tetapi King Zombie tidak tinggal diam karena melihat organ tubuhnya hendak ditusuk. Dia mengulurkan tangan dan siap melemparkan rantai lagi. Karenanya, Junmo memberi sinyal kepada Kyung-jin untuk segera menusuk paru-paru itu. King Zombie mati-matian berusaha menghentikan mereka, tapi Hyun-wook kembali mengalihkan serangan rantai untuk memberi waktu bagi Kyung-jin untuk menikam paru-paru tersebut. Begitu pedang menancap organ itu, King Zombie terdiam menatap kosong. Dia berlutut dan tampak lebih rentan dari sebelumnya. Rantai-rantainya mengamuk yang menciptakan kekacauan di mana-mana, sementara Squad Raid masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Setelah debu mereda, Hyun-wook berteriak menanyakan kondisi pasukannya. Dan secara perlahan, satu persatu prajurit bangkit dan melapor bahwa mereka baik-baik saja. Hyun-wook menggertakkan gigi, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Dia menatap King Zombie yang meringis kesakitan, lalu melihat tatapan sang raja tertuju pada guci di dekatnya, yang ternyata berisi sebuah jantung. Hyun-wook pun tercengang melihat jantung itu tergeletak begitu saja. Dia lalu menoleh dan melihat paru-paru sang raja sudah tertusuk. Namun segalanya berubah drastis. King Zombie mendadak mengamuk dan diselimuti pusaran energi ungu, beserta matanya yang ikut bersinar ungu, seolah sedang mengalami transformasi sendiri. Jeritan sang raja begitu tajam, sehingga telinga para prajurit kesakitan. Kemudian notifikasi sistem muncul yang memperingatkan tentang dipaksanya mulai lagi kedatangan Baron Samedi dengan persentase 66% kebangkitan. Jeritan sang raja makin keras, disertai cahaya ungu yang menyilaukan. Peringatan lain menyusul, yakni jiwa kematian yang belum sempurna telah memasuki King Zombie, dan level Red Gate meningkat dari 30 menjadi 53. Akhirnya, seringai tipis kembali muncul di wajah Hyun-wook. Ia akhirnya menyadari bahwa guci-guci itu mirip dengan guci yang berisi organ mumi dari Mesir, yakni mirip dengan guci bernama Canopus. Jika King Zombie ini seperti mumi, maka jantungnya adalah tempat jiwanya berada. Jadi, bola ungu kecil di dalam dadanya tak lain adalah jantungnya yang menjadi kelemahannya. Dengan senyum licik, Hyun-wook mengangkat tangannya sambil memegang panah Fail Naugat. Dengan pertahanan King Zombie yang mulai runtuh, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Hyun-wook mengarahkan dan menembakkan Fail Naugat-nya langsung ke jantung sang raja. Saat panah mengenai penghalangnya, sistem menyatakan bahwa panah ini akan terus mengejar target dan menembus segala hal, tak peduli seberapa kuat resistensi magisnya. Panah itu menembus penghalang King Zombie dan akhirnya menghantam jantung sang raja dengan tepat, tapi belum selesai. Muncul notifikasi lain, yakni tubuh King Zombie mulai menyembuhkan diri dengan cepat berkat efek descent yang membuat sang raja tampak senang karena bangga. King Zombie kembali melemparkan rantainya ke arah Hyun-wook. Namun meski telah tersudut, Hyun-wook tak mundur. Dia memperingatkan raja agar berhenti tertawa, karena yang akan datang adalah penderitaan sebenarnya. Dengan tombak Achillesnya, sistem menunjukkan bahwa luka dari senjata ini tidak bisa sembuh dengan mudah. Hyun-wook tahu bahwa tombak ini akan mengakhiri kemampuan penyembuhan menjengkelkan milik King Zombie. Maka ia segera melemparkan tombaknya sambil meneriakkan unlock, dan senjata itu menembus jantung sang raja yang membuatnya berteriak kesakitan. Energi gelap dari tombak itu makin kuat sehingga memperparah penderitaannya. Panah dan tombak kini telah menghantam pusat vitalnya. Sementara itu, Hyun-wook berdiri membeku saat rantai-rantai kembali mengarah padanya. Tapi ia masih punya satu trik. Hyun-wook mengaktifkan ability Metal Connection.
Sistem memperingatkan bahwa dia baru saja membakar seluruh mananya dalam sekejap sampai tersisa 0%. Dan saat itulah dia sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan. Hyun-wook segera berlari dan menghindari segala serangan rantai logam raksasa itu. Tepat saat sang kopral sedang kesulitan, Min-tae melompat dengan perisainya yang bisa diandalkan untuk meraih Hyun-wook. Min-tae langsung melindungi Hyun-wook dari serangan langsung. Hyun-wook yang selalu peduli pada bawahannya, berteriak pada Min-tae menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Namun, tak ada waktu untuk mengobrol sebab sebuah rantai sedang meluncur ke arah mereka. Min-tae pun segera menahan serangan itu demi melindungi mereka berdua. Entah bagaimana, Min-tae berhasil melakukannya, menyerap dampaknya dan menjaga keduanya tetap aman, setidaknya untuk sementara. Dia lalu berbalik memastikan kondisi sang kopral. Sementara itu, Hyun-wook berdiri terpaku melihat skill Min-tae beraksi. Beberapa waktu lalu, Min-tae naik level dalam waktu yang singkat setelah memasuki dungeon, dan ketika terakhir kali menahan serangan dari King Zombie, dia naik ke level 20 yang langsung memberinya skill baru, yakni Magic Shield, yaitu kemampuan yang memungkinkannya memunculkan perisai magic yang dapat meningkatkan pertahanan fisik dengan menggunakan mana. Tapi Hyun-wook membentaknya, mempertanyakan bagaimana dia bisa mempercayai skill yang bahkan belum pernah dia coba sebelumnya, sebab itu sangat berbahaya. Min-tae menjawab tegas, mengatakan bahwa dirinya hanya ingin melindungi sang kopral. Hyun-wook menepuk pundaknya, menghargai niatnya, tetapi tetap mengingatkannya bahwa tugasnya adalah melindungi seluruh regu, bukan bertindak sembrono. Setelah menerima tepukan di kepala, Min-tae pun memerah, mengucapkan terima kasih, tapi Hyun-wook menyuruhnya menyimpan ucapan itu untuk nanti karena mereka masih punya urusan yang lebih besar. Sementara itu, King Zombie meraung kesakitan dan penuh amarah. Lalu muncul jendela sistem yang menyatakan bahwa karena kerusakan yang terus-menerus, proses pemanggilan The Descent dipaksa batal. Notifikasi lain menyusul menyebutkan bahwa jiwa kematian yang tidak sempurna telah menguasai tubuh sang raja dan akan segera hancur dan kembali ke kematian. King Zombie berteriak sekuat tenaga sampai mendorong Min-tae ke belakang. Raja itu mengamuk sambil melontarkan rantainya ke arah Min-tae. Ketika tersadar tak bisa lagi menahan rantai-rantai itu, mereka pun berlari ke arah berlawanan. Rantai menghantam ke segala arah sehingga menimbulkan kekacauan dan debu di mana-mana. Hyun-wook menyadari bahwa monster itu telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Dalam hatinya, Hyun-wook bertanya-tanya apakah ini usaha terakhir King Zombie untuk menyeret semua orang bersamanya ke dalam kehancuran.